Wih, mantep tuh Ini juga omsetnya ya. ada fitur. Jadi itu langsung buka semua ya? Omset satu barang Iya itu langsung. omsetnya Oh, udah totalnya berapa, satu bulan penjualannya berapa, listing produknya dari tahun berapa, tanggalnya berapa, itu gila itu kelihatan semua guys ya. Yang pasti tonton sampai habis ya. Giveaway-nya kita announce pas pas terakhir ya. Syaratnya apa dan apa yang ini. Pokoknya kalau dari founder bilang bisa, pasti bisa giveaway kita. Wih, mudah banget katanya. Lah, ini kita mau bahas produk ya, nggak bahas lu. Iya. Oke, langsung aja. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Kayak teman-teman udah siap. Udah ada 50-an orang yang ikut malam ini. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Mungkin dari Marcel sama Lia. ya, Perkenalan jadi diri dulu dan mungkin produknya apa dan gimana itu bisa bantu teman-teman seller mungkin dari backgroundnya seperti apa, kenapa bisa ingin menciptakan tools ini gitu. Silakan. ya jadi sebelumnya terima kasih dulu Om Botak ya udah invite kami di IG channelnya. Saya perkenalkan nama saya Lee dan ini ada co-founder teman saya Marcel. Jadi Data Pintar ini saya cerita sedikit awalnya itu mulainya dari karir saya di e-commerce. Jadi saya ini juga penjual di Shopee, tapi perjalanan saya itu mulainya di tahun 2018, yang dimana itu saya mulai dari Amazon. Nah di tahun 2018 akhir itu saya belajar dari Amazon, lalu saya belajar lihat di YouTube cara berjualan di Amazon itu mereka tuh ternyata udah memanfaatkan tool seperti datapintar.com ini. Jadi di Amerika itu data tool seperti Data Pintar itu udah sangat familiar ya untuk masyarakat di situ. Nah jadi singkat cerita bisa dikatakan terus saya pindah aja gitu ke Shopee. Setelah itu saya kira kurang lebih 3 bulan yang lalu saya ketemu sama teman saya Marcel, lalu saya ceritakan pengalaman saya berjualan selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Nah saya jadi tuh kurang lebih 4 bulan yang lalu saya ada melakukan product research untuk Oke. ekspansi toko saya di Li, Shopee Om. sorry. Ini banyak Nah, yang komen. Suaranya mau digedein dong. Either digedein atau oh, dideketin ke mic. Soalnya dari awal ya mereka supaya bisa lebih follow. Nah, ganteng gini, mantap. Ya. Mungkin boleh diulang tadi kan data pintar ini sebenarnya lahir baru 3 bulan yang lalu ya ketika betul uh, betul diri sendiri itu menemukan sebuah masalah ya dan mencari solusi buat masalah itu betul waktu betul. dulu pertama kali berjualan di Amazon ya. Itu banyak banget tools yang bisa dipakai sebagai seller Amazon. Tapi ketika mulai berjualan di Shopee, ya nggak ada tools yang available. Jadi akhirnya buat tools ini sama Marcel dan nge-launching data pintar ini gitu ya, summary-nya ya. Maaf Om, bukan Om, bukan. Jadi Oh saya ini bukan. udah, oh iya, maaf. Oke, silakan Jadi silakan. kurang jelas ya. Jadi itu saya udah seller di Shopee dulu dari tahun 2019. Iya, jadi dari Jualan Amazon saya mulai, 2019. iya, Ya. jualan di Shopee 2019. Nah, lalu saya ini mau ekspansi, baru ketemu problemnya. Waktu di awal itu saya product research manual dulu, gitu, manual dulu. Jadi udah kurang lebih baru 4 bulan yang lalu nih, baru 4 bulan yang lalu saya melakukan product research buat ekspansi toko, mau cari ide produk. Saya keinget tuh dulu di 2018 di Amazon tuh pakai tuh. Kalau di Amazon tuh banyak, ada Jungle Scout, ada Helium 10 dan lain-lain, ada belasan deh, ada EMZ. Nah waktu saya mau cari di Google buat di Indonesia, wah saya pikir kok di Indonesia nggak ada satupun gitu. Nah jadi udah nggak ada, dan dari situlah saya pikir daripada saya ekspansi produk ini kayaknya ada peluang gitu, ada peluang buat bikin tool ini. Nah setelah 1 bulan setelah itu saya ketemu teman saya Marcel. Nah itu saya ceritain di situ. Nah Marcel ini tuh juga apa ya, backgroundnya juga MBA di bisnis ya gitu ya, lulusan UI. Lalu dia juga bilang, wah ini feasible sih, dia bilang. Jadi dari situ sih Data Pintar akhir setelah kita ngobrol-ngobrol. Nah, data pintar ini sebenarnya tools buat apa? Ya.
Ini suaranya masih kurang ya Om ya? Suaranya ya? Iya, kalau Jelas? saya sih cukup jelas ya. Soalnya saya mic saya fullin. Tapi mungkin eh, lebih artikulasinya aja kali, Li. Coba lebih dekat. Iya. Tes. Lebih kencang nggak Om? Ya, mantap. Udah ya. Oke, tadi sampai mana ya? Datapinder.com Untuk apa? Kegunaannya ya. fungsinya ya Om ya? Nanya, Iya. ya. Nah, jadinya untuk kalau fungsinya sendiri ini, kita untuk sekarang masih berupa produk riset, tool riset untuk Shopee. Nah, ini gunanya sih buat apa aja? Untuk pertama, misalnya untuk seller baru. Seller baru ini kan ingin cari ide produk apa sih yang bisa dijual gitu. Ya, untuk Cari di produk. Oke. Iya, Nice, cari ya. produk. Hmm. Nah, ini kita membantu dari segi validasi untuk kasih data. Jadi contohnya, sekarang misalkan kalau diajarkan nih, gimana sih mau cari ide produk baru, biasa kan dikasih idenya, oh coba jual yang trending, atau jual apa yang kamu suka, atau misalnya jual apa yang kamu udah punya supplier di mana gitu kan. Nah, ini nggak salah misalnya. Tetapi ada satu layer lagi nggak sih yang validasi yang bisa kita lakukan agar kita bisa yakin nih penjualan ini tuh mungkin confident ada pembelinya. Ya, pernah nggak sih kita menanyakan ke diri kita, misalnya aku mau jual sepatu bayi nih karena aku ada supplier, kebetulan di keluarga ada bayi gitu misalnya, jadinya kayak cocok kan harga ini relevan. Tapi pernah nanya nggak sih kayak misalnya kalau aku jual yang nyari sepatu bayi itu berapa sih orangnya? Atau nggak pernah nanya juga nggak sih yang udah jual sepatu bayi itu kira-kira dapat omset berapa? Nah itu kan patokan gitu. Kira-kira kalau aku jualan juga, aku bisa dapat omset berapa? Mungkin pertanyaan yang lain tuh misalkan yang jualan sepatu bayi itu sekarang ada berapa toko gitu? Apakah saya bisa compete? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan untuk memperbaiki dan meningkatkan decision making kita saat kita memilih ide produk apa. Nah, Data Pinter memberikan data-data tersebut. Ya, nanti kita liatin, tapi kita bisa lihat nih, pas kita bisa nyari sepatu bayi, kata kuncinya di Shopee, kelihatan tuh langsung toko-tokonya, kira-kira penjualannya berapa. Nah, dari titik-titik data itu akan membantu kita untuk validasi. Gitu. Itu salah satu kegunaannya. Jadi untuk cari produk baru itu kita perlu validasi kurang lebih 3 faktor ya. Pertama tadi adalah faktornya profitnya berapa. Bisa ya. Yang kedua, seberapa besar market yang nyari ini barang. Iya. Yang ketiga, yang jual berapa banyak. Kompetisinya gimana. Benar. Nah, Data Pintar ini membantu teman-teman seller untuk validasi 3 faktor ini. Iya. Benar ya? Benarnya kalau dari kita suka bilang 3P. Nya permintaan, profitabilitas, persaingan gitu, biar gampang. Oh, 3P guys ya. 3P. Penting tuh 3P. Gitu. Nah, ini 3P ini bisa dilihat ya. Ini kita bisa langsung lihat dashboardnya langsung nggak ya? Kayaknya teman-teman di sini tuh pasti pada langsung penasaran ya. Ini kita ngomongin 3P misalnya, gimana sih caranya kita bisa langsung lihat ke dashboardnya, atau mau ada fitur-fitur lagi nih ya, berdasarkan dari keresahannya Li dulu ya. Apa yang tadinya pakai tools luar itu bisa, di sini kok belum ada gitu. Iya sih, jadi memang Data Pintar ini kita kembangin berdasarkan problem-problem yang saya hadapin gitu. Dan kemungkinan pastinya seller-seller lainnya juga hadapin. Kayak contohnya, kalau fitur terbaru teman-teman sekalian belum lihat, itu kita ada buat fitur namanya fitur template jadi ya. Jadi kayak misalkan kita kan kalau jadi seller kita mau gunakan Suaranya feedback, mungkin salah satu ininya harus dimatiin, yang parcel. Sebentar ya Om. Iya. Atau salah satunya harus pakai earphone. Atau pindah ruangan. itu pakai earphone. Iya, coba. Tes.
Udah ya, nggak ada update. Iya tadi saya lagi jelasin ya. Itu makanya itu dari tadi kita kan ada buat fitur terbaru kita, fitur template. Jadi kita kan kalau di Shopee ini dikasih itu ya kuota buat broadcast chat, buat minta penilaian pembeli. Nah, atau mungkin kita mau minta yang buat yang kartunya di lift gitu buat pembeli yang udah masuk nggak keranjang cuma ditinggalin sama pembayaran. Nah, jadi dengan template chat ini nanti seller tinggal perlu repot-repot bikin copywritingnya gimana, sudah kita optimasi, kita taruh di situ tinggal copy paste aja terus kirim gitu. Jadi Oke, memang jadi ini kita buat berdasarkan problem-problem di shop biar memudahkan juga sih. Oke, berarti kalau dari dashboardnya ini dashboardnya emang sebenarnya nggak bisa sampai jelas gimana ya guys ya. Tapi teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Linknya itu ada di ini agak feedback ya. Linknya ada di IGS, Instagram Story, atau linknya ini bisa teman-teman lihat di link di profil ya, di bio ya. Nanti kalian klik data pintar, itu bisa langsung lihat sendiri ya. Tapi di sini teman-teman bisa langsung lihat kalau misalnya mau cari melihat permintaan atau trennya barang itu seperti apa, itu bisa kelihatan. Jadi kalau mau dilihat dashboardnya bisa saya putar aja sih kameranya. Mungkin ini ada di sini. Oh. Ya, izin ini ya. Nah, ini Gemar. betul. Ya, Ini bergema. ini miring kalau ini. Tetap harus gini ya. Tetap gitu ya. Iya. Nah, ya jadi kita di sini tuh ada totalnya 8 fitur di Data Pintar. Yang pertama ada riset kategori. Di sini di fitur riset kategori ini kita gunakan buat cari ide produk. Jadi dicari ide produk ini tuh terhubungkan ya sama Shopee. Jadi ada 300 kurang lebih 300-an kategori Shopee yang terhubung di sini. Jadi biasa kita produk research kita telusurin aja sih satu-satu. Kita cari produk apa sih yang lagi baik gitu, yang masih kalau bisa sih yang masih baru, yang lagi trending, yang performa omsetnya baik. Jadi tampilannya sih mirip ya dengan Shopee kalau kita lihat. Jadi kalau di Shopee itu kan memang optimasinya untuk pembeli. Kalau di Data Pintar optimasinya untuk para penjual bisa melakukan product research secara optimal. Jadi contohnya ini saya langsung coba klik aja deh. Ini mainan. Nah, jadi tampilannya seperti ini, Om. Wih, mantep tuh omsetnya ya. Nanti itu langsung buka semua ya. Omset satu barang itu omsetnya udah totalnya berapa, satu bulan penjualannya berapa, listing produknya dari tahun berapa, tanggalnya berapa, itu gila, itu kelihatan semua guys ya. Nah iya, jadi emang dengan kita tahu tanggal dibuatnya juga ini kan juga informasi yang penting ya. Jadi kita bisa tahu produk ini tuh kapan sih dibuatnya. Jadi kalau misalkan omsetnya besar baru dibuat itu kan berarti lagi trending gitu. Kita bisa baca tren juga. Oke. Berarti tugasnya kita sebenarnya nyari barang jackpot ya. Barang jackpot itu adalah barang yang omsetnya gede, lagi trending, tapi baru dibuat. Ya berarti pasarnya itu masih baru nih, masih kemungkinan naik ya. Kalau yang barangnya udah dibuatnya lama, berarti pasarnya udah jangan-jangan udah sunset, udah mau turun ya guys ya. Dan udah susah lagi ya. Memang kita bisa cari beberapa itu sih produk yang jackpot atau produk yang udah lama juga nggak apa-apa sih Om. Jadi sebetulnya yang penting itu omsetnya tuh baik ya, jadi tinggi. Kalau bisa sih di atas 50 juta atau 100 juta. Nah, jadi bukan berarti kayak udah di produk udah lama nggak ada kesempatan. Jadi enggak sih sebetulnya. Jadi kita kan kalau mulai launching produk pasti kita pikirnya tuh antara mau kompetisi harga, perbedaan, atau ada satu lagi blue ocean, samudra biru. Cuman kan kita nggak bakal bahas samudra biru karena itu ciptain market baru. Nah, tapi kalau mau kita mau penetrasi pasar, kalau kita sih anjurinnya jangan kompetisi harga karena kan nggak sustainable. Pasti kecuali kalau kita bisa pastiin itu kita bisa dapetin supplier paling murah. Tapi kan kalau kita bisa dapat paling murah, pasti orang lain juga bisa suatu ketika. Nah, kalau perbedaan itu yang saya belajar di Amazon dulu sih. Jadi
Jadi yang biasa dipraktekkan itu dengan tool ini di Amerika, mereka selalu anjurinnya itu kita launching produknya tuh dengan suatu perbedaan. Jadi kita cari produk yang omsetnya baik, terus yang ratingnya buruk. Jadi kita tuh mau cari ada banyak produk yang ada banyak pembelinya tapi yang nggak seneng gitu. Jadi kita bisa improve dari situ sih. Nah, ini kan tadi kita udah cari mainan ya. Berarti ini kategori mainan atau apa nih? Ini kalau saya lihat ini pop it semua ini guys. Ini kategori mainan Om. Jadi semua yang masuk di kategori ini sih. Jadi memang pop it kan memang lagi trending ya belakangan ini. Oke. Baru dibuat bulan Maret tanggal 23, omsetnya ada 300 juta satu bulan. Nah. Coba deketin salah satu produk deh. Kita mau lihat detail yang bisa dilihat ya. Jadi di sini kita bisa melihat pertama judulnya tuh ya. Judulnya yang teroptimasi dengan baik seperti apa ya. Karena dia top sellernya ya kan. Terus kalau diklik itu langsung nge-link ke sellernya ya. Ya ini kalau diklik kita langsung buka tab baru di Shopee. Jadi ya, terus dia langsung buka listingnya sih. Nah dari sini kita bisa klik, bisa lihat penilaian langsung juga. Sadis ya, jualan udah banyak banget. Nah balik lagi ke sana, berarti itu kalau kita klik itu langsung larinya ke Shopee-nya ya. Kita bisa kunjungin tokonya juga. Terus di sana kita bisa melihat, kalau teman bisa lihat ya, saya juga agak deketin ke HP nih ya. Dibuatnya tanggal berapa? Berarti itu penting ya untuk melihat ternyata mainan yang omsetnya itu selama 1 bulan ini 300 juta baru dibuat Maret 2021. Berarti ini barangnya masih oke ya. Walaupun sekarang kayaknya kita harus cek-cek juga ya. Marginnya masih dapat atau enggak. Karena ini kan salah satu kriteria kita ya. Cuannya masih ada atau enggak ya. Kalau cuannya tipis-tipis, nah itulah ya. Udah nggak seru guys. Omset total bisa lihat ya, konversi ya bisa dilihat, penjualan 30 hari terakhir bisa, sampai paling bawah ulasan dan ratingnya berapa ya? Nah ratingnya penting nggak ya? Seperti yang saya bilang tadi penting Om, kalau rating kan kita cari itu sih flow dari produknya, jadi supaya kita nantinya bisa buat produk yang serupa tapi better gitu dari yang produk yang udah dijual. Misalkan kalau pop it nanti ada rating yang jelek, orang kasih gampang sobek, nah itu kita catat. Nanti ketika kita mau buat produk yang launching brand kita pastiin itu kita improve dari situ sih. Nah, kalau menurut Lima Marcel nih ya, rating berapa yang kalau kita lihat wah ini ada kesempatan nih ya, barang ini ratingnya jelek semua nih. Rating apa yang bagus, rating mana yang kurang? Rating sih kalau bisa di bawah 4,8. Kalau 4,9 bisa dibilang kan perfect. Jadi 4,8 itu udah ada flow-nya lah, pasti ada flow-nya, ada banyak buyer yang nggak seneng sih gitu. Oke, berarti kalau udah ada produk ya, top 10-nya semuanya ratingnya 4,9 atau di atasnya. Terus terjual udah banyak semua, ulasannya udah banyak, itu berarti kita mundur aja teratur gitu. Ya, antara mundur, kalau enggak kita kalau punya strategi ya misalkan mau berinovasi, kalau kita punya strategi inovasi mungkin beda cerita ya. Kecuali ada inovasi baru ya. Oke. Yang kedua ya, ini kan ada jumlah ulasan sama pembelian. Ini kita lihat nggak? Kalau misalnya ada barang yang pembeliannya banyak ya, ulasannya cuma dikit, itu valid atau mencurigakan? Biasanya sih memang kalau di Shopee terkenal ya banyak fake order. Jadi kita bisa spot yang kayak gitu sih. Tapi filternya sih belum ada di data pinter. Jadi kalau misalkan pembeliannya banyak, kuantitinya banyak, tapi ulasannya mungkin cuma 5, 10, itu kan mencurigakan banget ya. Apalagi kalau misalkan ulasannya nggak ada komen apa-apa, atau misalkan dari akun yang kelihatannya bodong-bodong. Tapi berarti itu buat teman-teman buat sortir demand kayak gitu ya. Kalau liatin barang-barang yang tiba-tiba penjualannya banyak, ya ulasannya cuma dikit, biasanya ya itu ada kecenderungan ke arah sana ya. iya, sebenarnya hampir fake order sih. Oke, lalu apa lagi yang kita bisa lihat? Itu tadi saya lihat ada kunjungi toko. Kalau kunjungi toko itu kayak gimana ya? Riset toko itu? Yang mana nih Om? Yang kunjungan ya?
Iya, tapi guys ini saya benar-benar random banget ya milihnya ya. Jadi kalau ada yang teman-teman punya toko yang kita buka ya jangan disclaimer ya. Ini yang pencet yang punya data Twitter bukan saya. Kalian pilih deh tokonya. Atau ada teman-teman di sini yang lagi ikutan mau dibuka tokonya secara live. Ayo, boleh nih. Kalian sebutin tokonya. Kita buka. Gimana? Ayo, teman-teman kalau ada mau komen ya. Kita buka langsung datanya. Kan kalau kalian kan nanti mesti beli token. Kalau ini kan free gitu kita bukain. Tapi ya konsekuensinya kita buka rame-rame. Gimana? Ada yang mau? Silakan komen. Kalau ada yang mau nanti komen ya. Lanjut. Bisa lihat apa lagi nih? Seru nih kayaknya. Mantep nih. Saya waktu lihat ini lumayan excited nih. Oh ya ada nih ya. Banyak. Infonet Official Store. Oke, ya. Coba ya kita langsung ketik aja di sini. Kita buka guys. Infonet. Tapi mau kasih juga Om, ini datanya memang dari ada segi analisa dari kami juga. Jadinya bukan kayak terang-terangan dari dashboard Shopee. Ya kan kita bukan kayak kita login ke akun apapun gitu kan. Ya, jadi datanya ini karena dari luar bukan koneksi resmi, jadi mungkin tingkat keakuratannya ini. Cuma dari yang Infonet ini kan Om yang tahu ya, nanti kasih tahu gimana datanya ya. Ya tapi kita pengen pelajari produk yang trennya apa, ulasannya berapa, terus dibuatnya kapan supaya dapat gambaran secara ini aja ya. Kita coba. Nah ini muncul ya Infonet. Coba buka ya. Ini yang komen banyak langsung. Toko botak dong, jangan dong. Kalian beli token kalau ya. Toko saya boleh dibuka ya. Saya beli token dulu di sana. Ini kita ngambil sampel data dulu 100. Cuman kalau mau lihat lebih lagi, kalau produknya banyak nih. Nah, ini kita bisa scroll down, nanti bisa ke halaman berikutnya gitu. Oke, tadi nggak apa-apa. Kita lihat aja ya. Omsetnya berapa, top sellernya apa ya. Ya, omset 1 bulannya ya 27 ya. Gue yakin sebenarnya lebih nih ya. Gue yakin. Terus best sellernya apa? Best sellernya. Kita lihat. Ya, saya kalau udah kayak gini suka kepo sih sama toko-toko orang ya. Best sellernya itu apa tuh? MSI Tin apa tuh ya? Kartu ya? Itu apa ya? Ini best sellernya laptop. Oh bener nggak best seller laptop? Dibuatnya 2021, berarti masih baru, lagi uptrend, berarti masih boleh tuh ya. Terus yang kedua headphone ya, headphone RGB. Ya itu best sellernya. Terus vacuum dust mite. Ya, jadi itu bisa langsung ngelihat ya, ngebuka ya toko-toko kompetitor. Ya. Yeah. Kalian penasaran sama saya, silakan buka aja. Ya, tapi ya mantap ya. Ya tapi sebetulnya sih fungsi utamanya sih bukan buat ini sih, buat kepo. Tapi memang seru sih kadang-kadang kepoin ya Om ya. Seru. Buat kadang-kadang. Tapi sebetulnya tuh buat kita benchmarking sih. Jadi kita perbandingan antara toko kita sama toko gitu. Apa nih yang kedua nih, Shopee gajah terbang, coba bener ya nih? Shopee gajah terbang. Shopee. Coba cek ya. Shopee gajah terbang. Nah ini dia. Bukan, itu di Shopee tapi tulisannya gajah terbang aja. Oh. Nah ini dia langsung keluar gajah terbang. Wah ini penjualannya belum nih, toko baru ya, masih baru ya. Lanjutkan gajah terbang. Oke, next. Siapa lagi nih? Yang seller baru jangan dong ya, nggak seru nih. Qmat, coba. Ini yang Shopee KIU Market dari Hayden Chris. Qmarket. Kayaknya nyambung ya. Ada nggak? Nyambung. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Next. Kaspira.
ya. Ini kalian beneran toko kalian nggak? Jangan-jangan tokonya orang nih guys ya. Kalian sebutin di sini ya, paling bisa ini semuanya. Coba ini Kaspira. Ya, Kaspira gimana? Wah, lumayan ya, mantap nih, lumayan ya. Kaspira ya, omsetnya 60 juta tapi kayaknya harus lebih ini. Coba lihat bestsellernya apa? Bestsellernya ini Kaspira Cat Play, Cat Kondo, kan Oh, kucing ya. perlengkapan ya, kucing Oh. ya. Perlengkapan kucing ya. Mainan kucing. Cat play terus rumah kucing ke cat tree ya. Berarti kelihatan ya, ini bisa kelihatan produk lain dijual lagi naik turun. Listingnya kapan, reviewnya gimana, omset 30 hari terakhir sama omset totalnya, ya mantep lah ya. Ini teman-teman, ini ini cuma bisa Shopee doang ya. Kalau teman-teman ada yang nanya tadi ya, baru bisa Shopee. Jadi ini sebenarnya bukan buat kepoin toko orang ya guys ya. Cuman saya memang iseng aja tadi kita buka-buka yang lagi live kan ya. Wih, Pikuba katanya. Pikuba tuh, coba Pikuba Om. Dari Isatons. Ya, PIKUBA. Ini kayak Pikuba seller gede nih. Oke, ya 65 juta. Lumayan ya. Penjualannya juga bisa dilihat langsung ya. Ini yang paling bagus apa Pikuba? Ini kayaknya kosmetik ya. Airtos ya, nah Airtos, barang-barang Airtos ya, kosmetik Pikuba. Ya, nah kalau udah lihat gini sebenarnya kalau saya ya sebagai mentor saya bisa langsung tahu nih, oh toko kamu kurangnya apa, toko kamu kayaknya produknya kelengkapannya kayak gimana, yang lagi kalau top 10 kamu datanya turun semua, itu berarti toko kamu itu sebenarnya lagi bermasalah ya, omsetnya lagi turun. Ya. Jadi kita mau tuh top 10-nya itu kalau bisa ada produk barunya, karena kalau produk lama terus namanya kita jualan produk, kita perlu cari produk hero yang baru ya. Jadi teman-teman itu penting ya, kalau kita liatin nih kita bisa dapat gambaran ya kan, buat diliatin tokonya kesehatannya seperti apa ya, lebih dari omset ya, karena sebenarnya omset itu cuma satu hal ya, omset boleh gede tapi kan kita yang tahu kan, maksudnya profitnya seperti apa, cara mainnya seperti apa dan lain-lain ya. Nah Marcel, selain lihat data toko ini bisa ngapain lagi sih sebenarnya ya dengan data pintar ini? Iya, Kayaknya ada fitur baru yang keren tuh untuk apa, lacak produk apa? Jadinya yang lacak ini ada namanya pemantauan. Ya mungkin kalau ini ada beberapa nih. Nah kita udah misalnya riset kategori, berarti yang balik ke tadi kita udah ada ide kira-kira oh ini kategorinya lumayan nih mau masuk gitu kan. Ya udah kita lihat dulu nih, ngintip-ngintip kan benchmarking kompetitor seperti apa. Oh kayaknya oke nih bisa compete. Nah itu kita ada beberapa fitur. Kalau riset produk ini kan sama tapi bedanya kata kuncinya. Ini kayak tadi kan mainan tapi pop it, ya udah kita tulis pop it deh biar lebih akurat. Nah terus misalkan udah oke, kita udah mau jualan, ada nih fitur pemantauan. Jadinya di fitur pemantauan ini kita bisa lakukan 3 hal ya. Pertama bisa misalnya untuk harga. Jadinya kita mau lihat nih, kita udah mau masuk misalnya pop it. Nah harga rata-ratanya berapa sih? Kayak tadi Om bilang, oh udah mulai marginnya udah mulai tipis kan, ya kita mau pantau nih harga. Ini kita bisa ke sini, kita bisa masukin nih misalnya pop it harga gitu. Nah nanti tiap hari bakal dipantau harganya ada perubahan apa sih. Nah nanti kalau ada perubahan kita emailin. Sekarang masih email, kedepannya pengen kalau bisa ada kayak Telegram gitu sih. Cuman dikasih tahu nih, oh ada perubahan besar. Misalnya contohnya aku udah pantau sepatu bayi ya, harga. Nah nanti kelihatan grafiknya gitu, ada perubahan seperti apa nih harganya gitu. Nah misalnya kalau ada perubahan misalnya sempat turun terus naik lagi, nah, terus kita bisa lihat kayak misalnya yang sebelum diskon harganya seperti apa, harga tertingginya berapa gitu. Nah ini kita bisa pantau harga untuk kata kunci atau kategori yang kita mau masuk tuh seperti apa. Gitu, ini bisa lihat juga nih hari sebelumnya seperti apa gitu ya.
Nah, untuk volume juga sama. Jadinya kan kita selalu suka ngecek volume kan. Cuman mungkin kayak nggak ada bayangan sebenarnya volume ini pergerakannya seperti apa sih tiap hari, berubahnya gimana. Nah, salah satunya kan tadi permintaan ya, orang yang nyari itu berapa banyak. Ini kita misalnya aku juga sepatu bayi, coba lihat volume. Nah, ini nanti ada pergerakannya juga nih. Oh, ini ternyata volumenya bagus nih, naik terus gitu. Berarti yang nyari lagi banyak nih kebetulan. Nah, ini kita bisa pantau gitu. Nah, ini untuk volume. Nah, terakhir untuk produk. Jadinya kita mau pantau juga misalkan produk yang jadi acuan. Bisa kalau saran sih produk sendiri ya, misalnya untuk produk sendiri atau enggak juga produk acuan. Nah, kita bisa lihat perubahan dari produk tersebut juga. Ini kalau kita di sini kita bisa cari nih misalnya toko peralatan bayi. Nah, dia tokonya apa, produknya apa. Nanti pas sudah dapet hasilnya seperti ini gitu. Ya nanti ini masih baru, cuman kayak kelihatan oh ini harganya belum berubah nih. Gitu. Harganya belum berubah, terus oh ini perubahan dari omsetnya dan data-data yang lain. Nah, terus ini ada bentuknya di sini gitu. Nah, kembali lagi nih untuk membantu decision making ya, untuk membantu kita membuat keputusan. Ya biar ada gambaran dan kita nggak hanya jualan dengan feeling aja, nggak hanya masuk secara buta, tetapi kita ada beberapa pijakan yang bisa membantu kita berjualan dengan lebih terarah gitu. Ya, berarti kita bisa pantau kategori bahkan sampai kita titikin harga-harga yang dijual sama produk kompetitor ya. Jadi kita tahu bisa pantau tiap hari harganya naik turun, jadi nggak usah manual lagi, udah dikirimin reportnya sama mereka harian. Nah, ini banyak banget yang tanya nih sekarang harga ya. Oke. Coba deh kita langsung ya, karena ini Boleh. ini teman-teman langsung penasaran banget. Nah, ya. Jadi, harganya terus misalnya nih tools apa atau jasa atau gimana tuh? Iya, ini ada di datapinter.com. Ini web based, tapi di HP juga bisa. Ini kalau mau di HP juga bagus gitu. Ini nggak harus pakai laptop. Nah, nanti ke sini kita bisa daftar. Jangan lupa nanti di sini ada kode afiliasi nih. Masukin kodenya Om Botak ya. Jadinya nanti dapat 15% diskon. Harganya seperti apa? Nah, di sini kita ada 2 jenis. Jadinya kalau mau mulai ada yang token. Nah, token ini sekali beli aja, beli putus, nah terus bisa pakai. Ada yang token, lalu ada yang langganan gitu. Nah, untuk langganan ini paling murah emang langganan sih ya. Mungkin coba-coba dulu, kalau cocok bisa langganan, nanti dapat diskon dengan kode Om Botak 15% gitu. Berarti kalau langganan itu dia bisa sepuasnya ya nyari? Tergantung paketnya, tapi memang dapat tokennya tuh jauh banyak. Contohnya untuk yang pinter nih, banyak yang pakai yang pinter atau dasar. Tiap hari dikasih untuk yang dasar 15 token. Ini satu token untuk satu pencarian, tapi tiap hari refill gitu. Jadinya 15 kali 30 kan. Nah, ini yang pinter 60, kalau yang genius unlimited. Oke, satu token itu buat nyari satu ya? Tadi kayak misalnya kita cari satu toko gitu ya, atau Satu kita nyari kata ini. Nah, terus kalau yang baru daftar itu bisa nyari sama sekali nggak sih atau ke-lock semua? Kalau yang belum beli apa-apa? Baru daftar bisa. Jadinya untuk yang baru daftar, kalau belum ada token, kita ada pencarian dasar. Jadinya memang datanya nggak selengkap itu. Tapi kalau mau coba-coba, kita ada ini fitur nih, ya check-in harian. Tiap hari bisa datang, check-in dapat 1 token gratis. Atau enggak kalau ngundang teman, nanti temannya sama kita sendiri dapat 2 token gitu. Jadinya untuk yang coba-coba udah bisa langsung coba aja. Minggu lalu seperti ada yang 2 juta selamanya nih dari William. Oh, iya itu kemarin pas 88. Nah, itu pas 88. Ditunggu ya Om William ya next ya kalau mau nih ya. Pasti akan ada promo-promo terus ya. Nah, jadi ini harganya udah clear ya guys ya. Teman-teman bisa lihat ya kalau pakai kode afiliasi Om Botak ya dapat 15% ya. Maksudnya kalau mau daftar pakailah Om Botak ya. Nah, kita kan sama-sama ya untuk kalian bisa dapat produk jadi dapat afiliasi ya. Gitu kan ya. Asik giveaway ya, nanti giveaway-nya bro ya, nanti belum, kita masih ada waktu 20 menit lagi ya. Nah,
selain itu, apa sih yang biasanya kecari? Tadi kan ngomongnya soal optimasi produk ya? Iya, ini yang akhir-akhir ini banyak yang pakai. Ini masih fitur baru nih. Nah ini untuk yang daftar ini nggak pakai token, ini free. Ini bisa langsung datang, pakai aja. Nah ini kita coba bikin kasih rekomendasi untuk produk tuh bisa di-improve listingnya, etalasenya seperti apa. Ini kalau bisa Oke. ini, misalnya contohnya apa ya, peralatan bayi gitu. Kita bisa cari misalnya, ini coba cari toko sendiri ya. Coba cari toko sendiri. Ini aku random aja nih. Nah mungkin kita di sini, aku mau perbaiki listing untuk produk ini gitu. Nah kita bisa klik. Nah di sini nanti ada data produknya. Nah dikasih rekomendasi nih. Nah itu tuh ya, langsung muncul ya. Langsung Tips muncul. penulisan judul ya. Tipsnya, Jadinya- wih, kalian langsung muncul semua ya. Setidaknya Iya. 90 karakter dari 100 karakter. Berarti kalau misalnya kurang banyak nanti dikasih tahu ya. Saya belum baca ya. Terus 50 karakter pertama yang harus paling dioptimalin ya. Nah, Dan kelihatan tips contohnya paling kepotong Oke. gitu kan. Nah kalau kepotong berarti kan nanti di etalase Shopee-nya pas kita search kepotong gitu, anak terlen gitu. Oh. Ya kan nggak full. Iya, iya. Nah, mungkin ini consideration juga apa mau diganti atau seperti apa. Nah, terus ada mengenai misalnya ada pakai kata spam nggak gitu. Ya, ada beberapa kata spam kan, itu ada rekomendasi kalau misalnya katanya mending to the point, yang deskripsikan produknya sebaik mungkin gitu. Ya, ini ada acuannya untuk gambarnya, dia pakai berapa gambar sih. Nah ini ada acuannya lagi, dan rating produk juga, dan atribut. Nah ini kita bakal tambahin terus gitu. Oke, mantap ya. Nah, buat teman-teman yang tadi baru join ya, ini adalah sebuah tools ya, data pinter. Kalian kalau pakai link afiliasinya Om Botak dapat 15%, bisa cek linknya di Instagram Story atau klik link di bio, atau kalau mau daftar masukin kodenya Om Botak. Nah, tapi kalau ketinggalan nanti bisa putar lagi ya, saya save ya di YouTube juga, nanti saya masukin juga seperti biasa. Dan teman-teman di sini pasti masih nunggu giveaway. Kira-kira kita mau kasih giveaway apa nih, Lee Marcel? Dan syaratnya mesti gimana? Nah ini mungkin aku flip kamera dulu ya. Iya boleh. Iya Om. Nah ini boleh nih giveaway. Jadinya kita kalau mungkin dari kami yang data pinter, kita bisa kasih paket data pinter gratis. Nah Oke, Itu paket kita- gratis ya. iya. Nah kita bisa Jadi kalau buat giveaway, pastiin dulu di follow akun IG-nya, biar nanti kalau kita ada announce itu langsung cepat-cepat ikutan ya teman-teman semuanya. Jadi jangan Oke. ketinggalan giveaway-nya. Jadi giveaway-nya langsung di IG-nya Data Pintar nanti ya setelah ini. Iya. Oke, jadi kalian follow giveaway-nya di sana ya nanti ya. Jadi kalian tinggal langsung ke Data Pintarnya DM ya gitu. Yang penting follow dulu ya gitu. Ya, oke. Nah, so far ya, buat yang udah pakai atau kalian sendiri yang pakai kan sebagai seller ya, terbantunya itu apa? Bocorin dong, misalnya nih ada satu produk nih yang ya kalian nggak harus sebutin apa sih, cuma bisa ceritain nggak sih, ini gue cari nih karena pakai ini akhirnya gue bisa launching, gue import sendiri atau gue produksi, cuan loh gitu ya, karena gue lakukan riset dengan benar gitu untuk produk ini. Jadi kalau untuk kita sebagai seller sih sekarang ini yang paling efektif itu fitur cari ide produk ya, kalau dari saya pribadi. Jadi biar kita bisa lebih cepat, memudahkan kita buat lebih cepat proses cari idenya, terus validasi idenya. Jadi kalau sebagai contoh, kalau manual kan kita mau jualan, kita nggak tahu nih omsetnya berapa sih yang bisa kita raih nantinya. Tapi kalau misalkan dengan data pintar, pasti kita bisa ukur ya omsetnya, potensinya berapa. Contoh kalau misalkan data pintar kelihatan 100 juta, berarti nanti kita tahu potensi produk ini tuh bisa hasilkan 100 juta buat toko kita. Sebenarnya kalau lihat di Shopee sendiri bisa nggak sih
Kalau di Shopee sendiri ya nggak kelihatan om. Nggak kelihatan, nggak kelihatan omsetnya. Harus Iya, kalian sendiri gitu. Iya, harus lewat data pinter teman-teman. Soalnya kalau di Shopee sendiri kan memang untuk Wah, bayar ya. Jadi, Iya, soalnya kalau di Shopee kan memang untuk bayar, jadi buat apa gitu diperlihatkan. iya, iya, iya. Karena di Shopee kan datanya sebenarnya buat pembeli ya. Kalau buat seller ya, Shopee nggak kasih sevulgar itu lah ya. Jadi tulisannya kan 1000 plus gitu ya. Aduh, iya, iya. Berarti ada nih ya produk-produk yang udah di launching karena lihat dari datanya dari data pintar ya, validasi ide produk. Nah, waktu lu validasi itu ngelihatnya apa aja sih? Pertama kan tadi minimal omset dari itu harus 100 juta untuk top 5 produk atau top 10 produk gitu ya yang jual barang itu. Berarti ini marketnya ada. Jadi range-nya tuh biasa dari 5 sampai 10 produk terlaris ya. Jadi omsetnya tuh kita lihat, kalau bisa tuh omsetnya tuh kebagi. Jadi pasar tersebut itu nggak didominasi sama satu seller atau satu brand aja. Jadi kita pastiin juga kalau traffic di sana tuh banyak early adopternya atau orang-orang yang mau mencoba produk-produk yang baru. Nah jadi selain omset, kita juga ukur kompetisi itu biasa pakai ulasan. Jadi ulasan itu buat sebagai pengukur kompetisi. Jadi kalau contohnya, kalau kita sebagai buyer kan kita mau beli suatu produk, kita pasti lihat ulasannya. Kalau kita lihat jumlah ulasannya 10.000 di produk ini, produk A, di produk B 1.000, kita kan pasti lebih cenderung buat beli produk A gitu. Jadi kita di data pintar itu kita udah masukkan rumus, bisa langsung lihat nih rata-rata ulasannya berapa di pasar tersebut. Jadi itu simplify banget ya. Kalau di Shopee kan nggak ada rata-rata ulasan. Nah selanjutnya selain kita mungkin mau langsung bisa dilihat aja kali om, langsung di itunya kali ya di dashboard. Boleh klik lagi. Di fitur validasi ide produk. Contoh yang mainan anak tadi, Pop It. Kalau kita lihat di sini omset. Nah, kita tuh sebetulnya hal pertama yang kita lihat bukan omset 30 hari sih. Jadi kita harus hide dulu produk yang nggak relevan di pasar ini. Jadi di sini ada tombol hide biar datanya itu nggak ke indeks ke atas sini. Karena di sini kita ada masukin rumus biar langsung otomatis terhitung rata-rata jumlah ulasan. Oh berarti yang di hide aja ya? Atau yang muncul 2 kali? Karena yang satu iklan, satu lagi nggak gitu? Gitu sih. Lalu kita cari. Kalau yang iklan itu kelihatan? Ada yang merupakan iklan gitu? Iya, kadang-kadang kelihatan sih. Cuman di sini yang ini sih kayaknya nggak ada. Ada satu nih di Ada di paling atas. Double ya jadinya. Di double hide. Nah iya, jadi palingan kita hide dulu sih produk-produknya yang biar datanya nggak ngaco ya. Oke. Di sini sih kalau kita lihat semuanya sih oke, datanya produk Pop It semua. Soalnya nih kadang-kadang kalau di Shopee ketik Pop It nanti keluar Pop Socket. Oh iya, pop socket yang... Tapi kan ada Pop It juga kan? Ada Pop It yang socket juga, HP. Nah iya yang Pop Socket, tapi kan kurang relevan ya sama pasar ini ya. Iya, harganya beda soalnya. Iya. Nah jadi paling kita hide dulu. Kalau udah di hide, nanti baru kita lihat omset 30 harinya. Lihat yang tadi kita bahas 5-10 produk terlaris, omset 30 harinya berapa sih. Nah kalau dari Pop It ini kan bagus ya, kalau kita lihat pasarnya tuh ini 305 juta, ini 370 juta, 200, 250. Jadi itu cukup rata omset 30 harinya ke berbagai seller. Jadinya itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan kita nanti ketika kita masuk. Lalu yang kita harus lihat rating. Jadi yang kayak tadi kita bahas juga sebelumnya, rating ini kita harus baca-bacain tuh nanti om. Dibaca-bacain. Kira-kira bisa dapat ide apa biar kita penetrasi pasaran nanti. Waktu kita launching produk, kita harus make sure kan produk kita lebih baik. Kalau nggak lebih baik, buat apa pembeli beli produk kita gitu sih. Ya, berarti ini sebenarnya buat teman-teman juga belajar ya dari mereka kan engineer ini produk kan dari pengalaman mereka juga ya, Lia Marcel dalam jualan ya di Shopee ya, udah punya toko di Shopee juga kan, pernah jualan di Amazon juga guys ya, experience-nya nggak main-main. Jadi mereka lihat 100 juta ya
Itu untuk mereka ya 100 juta. Tapi kalau teman-teman berasa produk gue tuh niche banget ya, produk gue spesifik banget, nggak perlu 100 juta, 50 juta oke nggak? Oke, nggak apa-apa ya. Saya rasa ini variabelnya teman-teman yang tentukan sendiri ya, karena teman-teman yang paling tahu kategori teman-teman itu dan sasarannya tuh mau seperti apa. Nah, tadi ada yang menarik nih. Kalau yang jual sellernya sama semua, satu seller, top 5, itu lo bakal masuk nggak? Wih, kalau kayak gitu. Atau bahaya tuh? Kalau top 10 ya, mayoritas satu orang yang jual. Kita emang nggak tulis nama tokonya sih di sini. Jadi palingan yang kita harus lakukan tuh kita kunjungi tokonya manual sih Om. Tapi kita ada taruh data toko di sini. Ini buat kasih lihat ada berapa toko sih yang jualan produk tersebut. Jadi kalau di sini hasil di sini 36, berarti itu ada beberapa toko yang menjual lebih dari satu listing gitu. Oke, yang masuk top 100 ya ini ya. Jadinya ini kan ini terlaris. Jadi ini untuk produk terlaris kita coba acuan ini halaman pertama Shopee dulu. Jadinya halaman pertamanya nih ada 48. Nah, tapi yang jual 36 toko. Berarti emang satu toko tuh ada produk misalnya 2 atau 3 yang top rank gitu. Nah, tadi pertanyaannya Om kan, kalau misalnya top 5-nya tuh satu toko semua gitu kan. Gimana gitu. Nah, itu kalau yang dari kami lihat memang berarti didominasi kan berarti kategori itu tuh. Nah, kalau misalkan udah didominasi, omsetnya gede, emang orang ngarahnya ke sana. Nah, mungkin dari sisi kita agak challenging ya untuk kita compete. Karena investasinya harus bisa nyaingin dia juga. Nah, itu mungkin salah satu konsiderasi. Nah, tapi kembali lagi ya, kita bisa lihat lagi kebahasannya sebenarnya, walaupun dia top 5-nya dia semua, apa ada kelengahan atau enggak yang bisa kita tutupi dengan produk kita sendiri. Oke. Berarti itu insight yang bagus banget ya. Kalau teman-teman riset, ternyata pemainnya itu satu seller ataupun banyak toko, tapi kita tahu tuh sebenarnya sellernya sama. Ya itu berarti teman-teman udah siap-siap menghadapi kompetisi yang lebih berat dibandingkan belum ada clear winner ya, belum ada satu seller yang mendominasi. Jadi bisa ganti-gantian atau top ini kan dari terlarisnya Shopee ya, 48 ini ternyata lebih dari 40 seller. Ini harusnya akan menjadi persaingan yang lebih dinamis ya, pergantiannya lebih cepat, kita bisa kuasain kategori itu gitu ya. Nah, di sini juga menarik sih sebenarnya, kalau yang iklan itu ada tandanya, berarti ini kita juga tahu dia bisa muncul di kategori terlaris karena dia ngiklan gitu ya. Iya benar. Jadi itu double tuh ya. Kayaknya tuh, gambarnya sama, judulnya kayak sama, itu karena dia satu ngiklan, satu lagi organik. Iya. Ya, apakah ini update setiap hari? Atau update-nya berapa lama sih tuh datanya? Nah ini kita lumayan cepat sih keluar fiturnya. Jadinya tiap minggu ada fitur. Nah ini kalau kita di sini enggak. Mungkin bukan data. fiturnya, tapi datanya, iya. 30 hari terakhirnya itu dari mana gitu hitungannya? Apakah per minggu update-nya atau memang real time gitu? Nah itu ini real time. Jadinya pas kita cari, memang datanya sekarang 30 hari terakhir dari sekarang gitu. Dia akan tarik belakang 30 hari terus. Oke. Ya, ini kayaknya teman-teman belum ada pertanyaan lagi. Paling saya tuh apa ya? Ada yang mau nanya lagi? Boleh mungkin satu pertanyaan ya. Tapi nanti giveaway-nya ada di akunnya Data Pintar. Ya, jadi teman-teman harus bisa baca data, bisa ngelihat biaya iklan, yang per klik iklan toko lain nggak? Bisa lihat dia iklan belum. Itu udah plagiarisme itu. Oh, plagiarisme nggak boleh ya. Kita ini nge-cheatnya dikit-dikit aja, guys. Kalau Tokped bisa nggak katanya? Belum ya? Untuk sekarang ini belum sih Tokped, jadi baru di Shopee aja kita. Baru di Shopee ya, tapi kalau perkembangannya per jam berapa? Bukan per jam bro ya. Ini siapa nih? Biar ini datanya per dicek dulu deh ya. Jadi nanti
ini hitungannya per token kalau per kali search ya. Oke. Ya, per kali search tapi datanya bisa di-download ya. Jadinya kayak search tapi datanya bisa disimpannya, ada tombol downloadnya. Oke, datanya bisa di-download langsung ke Excel ya. Jadi teman-teman bisa langsung benar. lihat. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang baru gabung ya, teman-teman kalau memang berminat ya silakan pakai kode Om Botak, nanti ada diskon 15%, atau teman-teman bisa lihat linknya saya udah pasang di link di bio, atau tinggal di swipe up di Instagram Story ya. Ini adalah tool yang saya waktu lihat juga, wah ini keren banget ya, saya bisa lihat baca data ya, saya buat riset produk, ini buat saya helpful banget ya. Jadi teman-teman boleh coba, kalau helpful ya silakan ya. Ada kalau login tiap hari itu bisa dapat token gratisnya juga, atau share ke teman-teman silakan ya. Jadi kalau teman-teman rasa ini helpful ya boleh coba langganan dari yang paling basic dulu ya. Nah, paling dari saya itu, mungkin dari kalian ada tambahan sebelum kita tutup sesi live-nya pada malam hari ini. Ya, untuk dari kami kayak terima kasih buat kesempatannya Om Botak untuk sharing tentang ini. Nah, kalau dari kami mungkin kenapa kita ada tools ini, kita harapannya nih culture buat berjualan dengan data tuh di Indonesia juga bisa gitu, normal. Ini kita lihat di Amerika udah semua lakuin itu normal, kayak hal ini tuh biasa kan. Nah, di saat kita ini masih mungkin sesuatu yang baru. Nah, kadang orang kayak pengen jualan ya jualan aja gitu, feeling. Nah, tapi mungkin ya nggak ada salahnya juga sih. Tapi mungkin yang kita lihat tuh mungkin bukan karena kita nggak mau jualan pakai data, tapi sebelumnya kita nggak tahu kalau jualan pakai data tuh bisa gitu. Jadi ini sesuatu yang dari pengalaman juga jualan dan lain-lain, kita harap di Indonesia kita bisa maju seperti itu. Kalau kita bilang smart seller, jadi kayak nggak kalah sama seller-seller Amazon yang mereka. Mantap. Karena memang kalau di Amazon sama di Alibaba semuanya udah pakai data semua ya, dan tools kayak gini banyak ya di sana ya. Iya, di Amerika sama di China cukup banyak sih itu. Oke. Sudah ada app-nya atau harus via web? Bisa versi mobile ya. Jadi teman-teman bisa kok dari handphone ya, dari smartphone bisa. Ya. Oke, thank you banget untuk Lee, untuk Marcel, untuk kesempatannya. Boleh kita bincang-bincang ya di live Instagram di Cerita Om Botak ya buat teman-teman. Thank you ya. Saya bakal lanjut live jam 8, jadi saya harus matikan itu dulu supaya lanjut live nanti jam 8. Nanti kita live dengan topik yang saya rasa cukup penting ya, terutama di masa-masa seperti ini. Jadi nanti jam 8 stay tune lagi ya, saya bakal live lagi, tapi jadi tamu kali ini. Nah, buat teman-teman yang nonton ini, yang belum subscribe, boleh subscribe ya di Om Botak, atau juga boleh follow Data Pintar. Jangan lupa nanti mereka ada giveaway-nya. Sampai jumpa di live kita jam 8 malam hari ini. Oke, bye-bye. Thank you guys. Thank you. Thank you.